Dewan Juri yang terhormat, klarifikasi kami sedari awal sudah mengkarakterisasi di pembicara pertama kami bagaimana pelayanan publik itu akan terlihat. Pertama, kami akan memberikan pelayanan publik yang sepenuhnya dengan bagaimana adanya empati ini justru pelayanan publik itu bisa 100% diberikan kepada masyarakat, masyarakat bisa puas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana insentif kami di pelayanan publik, kami akan tahu resiko pekerjaan kami dan kami akan memberikan 100% effort kami karena itu yang kami punya dan itu yang kami bisa. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana oposisi dari tadi sangat diskusi tentang dengan kasus kami, bagaimana kami sudah menjelaskan bagaimana kami sudah menjelaskan bagaimana alternatif untuk orang-orang ini. Pada akhirnya jika mereka tidak bisa bekerja pada pelayanan sosial, mereka hanya mengatakan bahwa kami akan membiarkan orang-orang ini begitu saja sehingga mereka akan misalnya terbengkalai, mereka tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Kami sudah menjelaskan bahwa ada alternatif. Kemudian masuk kepada titik perdebatan saya, ada 3 yang akan saya bawakan. Sisi mana yang lebih baik? Yang pertama, yaitu tentang profesionalitas dan juga pekerjaan itu sendiri. Pertama, dengan kamu bekerja di lingkungan yang kamu bekerja di pelayanan sosial dengan lingkungan orang yang banyak memiliki empati, interest kalian sama, kalian memiliki tujuan yang sama, kemudian kalian memiliki empati yang sama dan lain sebagainya, sehingga menurut kami ini baik untuk individu itu sendiri. Jikalau kamu misalnya lelah dan lain sebagainya, kamu lelah dengan pekerjaanmu, dengan seperti apa kata profesi, mereka bisa sangat lelah mental dengan menghadapi customer ini tidak apa-apa karena mereka saling mendapatkan support yang sama dari rekan-rekan pekerjaan mereka juga, dikarenakan mereka juga saling memiliki empati yang tinggi, sehingga ini akan sangat baik di sisi kami. Kemudian yang kedua tentang profesionalitas, bagaimana oposisi mengatakan bahwa tidak ada jaminan untuk profesionalitas. Kami sudah menjelaskan dari pembicara pertama sampai pembicara kedua bagaimana sisi kami akan ada SOP dan lain sebagainya. Kemudian jikalau memang SOP ini tidak cukup, bagaimana? Ada 2 respon. Yang pertama, ya kamu akan tetap profesional dikarenakan itu merupakan suatu pekerjaan. Kamu digaji untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan itu. Kamu digaji dengan apa yang kamu lakukan, sehingga kamu otomatis harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak profesional, pada worst case-nya, pada kasus terburuknya kamu bisa dipecat. Dan menurut kami ini merupakan salah satu alasan mengapa profesionalitas itu tetap bisa terjadi di sisi kami. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana dengan adanya empati ini para pekerja ini akan bekerja juga dengan maksimal. Mereka akan mengarah untuk pelayanan sosial ini, dan dikarenakan bukan hanya itu merupakan tuntutan pekerjaan, dikarenakan mereka memiliki empati bahwa saya harus membantu orang-orang ini. Kemudian yang kedua tentang bagaimana lapangan pekerjaan yang kata oposisi akan sangat sulit di sisi kami, bagaimana orang-orang yang misalnya tidak memiliki empati akan sangat mudah untuk terbengkalai ketika tidak memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut kami, jika mereka memang dari awal tidak cocok dengan pekerjaan ini, mereka tidak memiliki empati, mereka tidak memiliki sertifikasi, dikarenakan pelayanan sosial itu banyak sertifikasinya, mereka tidak bisa bekerja di situ, dan pada akhirnya buat apa mereka bekerja di situ? Mereka tidak akan tahan dengan pekerjaan itu, mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal, kemampuan mereka tidak ada atau tidak sampai, mereka pada akhirnya juga tidak akan suka dengan lingkungan pekerjaan mereka, dan ini akan sangat buruk untuk individu itu sendiri. Kemudian memang orang tuh kalau kerja itu harus profesional, bisa suka atau tidak suka, namun di sisi kami kita bisa membuat mereka nyaman. Jadi kita bisa membuat lingkungan yang lebih baik untuk mereka. Jadi buat apa Anda harus memaksa mereka untuk bekerja di pekerjaan yang memang mereka tidak suka. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana halangan ekonomi yang oposisi katakan dengan misalnya dengan adanya mereka akan sulit untuk misalnya saling mengerti dan lain sebagainya. Menurut kami dengan adanya empati, orang-orang yang bekerja ini mereka akan mendengar bagaimana misalnya customer mereka dari banyak kalangan, misalnya di layanan BPJS misalnya. BPJS itu kan untuk semua orang, di mana customer itu berada dari kalangan bawah sampai atas. Dengan kamu berempati, kamu bisa mendengar keluh kesah bagaimana masyarakat ini, kamu pada akhirnya bisa memenuhi interest dari para masyarakat ini dalam pekerjaan kamu bisa membantu mereka, setelah kamu mendapatkan point of view, mendapatkan sudut pandang dari masyarakat ini, sehingga pekerjaan kamu tuh pada akhirnya akan berguna dan akan bermanfaat untuk mereka. Kemudian tentang oposisi mengatakan bahwa orang-orang ini kalau misalnya hanya dilihat dari empati saja itu akan tidak kompeten. Menurut kami tetap ada tes dari kami, akan tetap ada penilaian dari skill dan lain sebagainya, dan tidak diterima 100% dari empati kami saja. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bagaimana di sisi kami pelayanan publik ini akan meningkatkan kualitas pelayanan dalam negara yang lebih baik.
dan seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua saya, bagaimana di dalam sisi kami itu kami tidak hanya akan melihat bagaimana profit itu, namun kami akan melihat dari sosialnya, bagaimana masyarakat, kepuasan masyarakat, bagaimana kami dapat memenuhi kepentingan dari masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga menurut kami ini eksklusif di sisi kami. Kemudian oposisi mengatakan bahwa bagaimana jikalau dalam kasus terbaik mereka, oposisi mengatakan dalam kasus terbaik mereka itu misalnya para orang-orang ini tuh bisa profesional. Namun bagaimana jikalau misalnya kamu pada akhirnya seprofesional itu, namun kamu lelah, kamu tidak akan mendapatkan misalnya lingkungan pekerjaan yang baik, dan pada akhirnya ini tidak akan maksimal dengan pekerjaan kamu. Kemudian kami akan membandingkan bagaimana skenario terburuk antar lawan dan skenario terbaik di sisi kami. Pada skenario terbaik mereka, orang-orang misalnya pada skenario terbaik mereka misalnya orang-orang tetap bisa bekerja tanpa empati dengan profesional. Namun menurut kami apa jaminannya, dikarenakan orang-orang ini dari awal mereka tidak memiliki empati. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan sebaik itu, seprofesional itu, padahal bidang yang mereka kerjakan itu merupakan suatu bidang layanan publik yang memerlukan misalnya banyak komunikasi antar para masyarakat tersebut, perlu adanya check and balance, ada demand dan lain sebagainya, sehingga menurut kami akan sangat sulit bagi mereka. Dan di worst case kami seperti yang sudah kami jelaskan akan membuat pekerjaan maksimal serta bagaimana lingkungan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan setelah kami bermain pada skenario terburuk mereka dan juga skenario terbaik di kami, di sisi kami, ini juga harmnya dan manfaatnya juga akan lebih baik di sisi kami. Kami sudah menjelaskan dan sudah membuktikan kepada Anda bagaimana di sisi kami ini akan menjadi lebih baik, dan maka dari itu sangat bangga untuk menjadi pemerintah. Terima kasih.